Saudara sahabat kita semuanya, gimana kabar pada kesempatan hari ini? Kita bertemu lagi terkait dengan perkuliahan yang ada di akuntansi hotel yang kedua, di mana ini kita menitik beratkan pada sistem pelaporan kasir hotel. Sudah siap? Ya. Jadi pada sesi ini kita akan membahas apa saja yang akan dibahas di dalam akuntansi hotel 2 ini, yang terkait fokusnya ada di sistem pelaporan kasir hotel. Ya, jadi nanti kita akan membahas step by step yang ada di perkuliahan yang terkait sistem pelaporan kasir hotel ini ya. Baik, kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pokok bahasan yang pertama. Ini yang terkait dengan pertama adalah pemahaman akuntansi pada pelaporan kasir hotel. Ya, jadi pada awal nantinya kita akan membahas yang terkait dengan pemahaman akuntansi pada pelaporan kasir hotel. Ini pada kesempatan kali ini. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas yang terkait dengan apa yang ada di dalam finance section hotel ya, yang terkait dengan job description-nya juga maupun juga standar operation and procedure ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita harus memahami akuntansi pada proses pelaporannya, apa saja nanti apa yang dilaporkan dan bentuk-bentuk maupun karakteristik yang ada di pelaporan harian di hotel ya, itu. Lalu tidak kalah pentingnya yang kedua mengenai job description dan juga standar operation and procedure yang ada di finance section hotel. Kita masih ingat ya, kalau di hotel itu di accounting terutama itu ada dua section, yaitu yang itu section finance dan juga section yang ada di store. Yang mana untuk section store atau store section ini sudah kita bahas di pada akuntansi hotel yang pertama. Jadi nanti kita akan membahas yang terkait dengan ada di finance-nya, terutama di kasirnya. Nah, selanjutnya pos pendapatan di accounting hotel. Ya, ini juga yang terkait dengan bagaimana cara kita menganalisa, bagaimana cara kita untuk mengetahui pos-pos pendapatan itu apa saja, rinciannya apa saja ya. Kalau kamar itu juga ada breakdown-nya apa saja. Ya, nanti akan kita kupas juga mengenai keunikan yang ada di akuntansi hotel ini. Selanjutnya, sistem pengolahan data di finance section. Nah, ini ya. Jadi kita akan mempelajari juga yang terkait dengan sistemnya, sistem yang terkait dengan pengolahan data, pelaporan yang ada di finance section. Nah, di sini kita akan mengerucut yang terkait dengan pelaporan yang ada di outlet cashiering ya, atau outlet kasir, atau yang terkenal di FB restoran itu ada di RBC Restoran and Bar Kasir. Namun demikian kita akan mempelajari juga yang namanya outlet kasir itu tidak hanya di FB tetapi ada di front office, ada di swimming pool, ada di business center, ada di yang terkait dengan lounge juga. Nah, itu adalah kita juga akan bahas nantinya yang terkait dengan outlet kasir ini ya, tidak hanya di FB tetapi juga yang lainnya. Itu ya, itu. Namun di sini kita juga akan fokusnya juga nanti menitikberatkan pada yang namanya metode-metode yang dilaporkan oleh outlet kasir. Ya. Lalu selanjutnya adalah siklus. Nah, ini ya. Pada termin yang pertama atau pokok bahasan yang pertama ini akan kita tutup pada yang namanya siklus laporan all kasir. Nah, ini. Soalnya memang tadi kita sebut yang namanya daily kasir report itu ada di outlet kasir ini. Lalu kalau yang ini adalah summary kasir report. Jadi yang terkait dengan rekap dari laporan seluruh kasir yang ada di hotel tersebut. Nah, itu ya. Dipaham ya, mengenai kita bagi menjadi dua pokok bahasan. Nah, itu adalah pokok bahasan yang pertama atau termin yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang terkait dengan apa saja yang ada di
pokok bahasan yang kedua atau termin yang kedua. Nah, ini di sini kita akan membahas juga yang terkait dengan proses penanganan di general kasir. Kita tahu yang namanya general kasir itu sering disebut dengan kasir umum hotel. Dia yang terkait dengan yang namanya seluruh proses pelaporan cash yang ada di kegiatan operasional harian yang ada di hotel tersebut. Ya, setelah kita tahu bagaimana cara penanganannya, selanjutnya apa yang harus dilaporkan. Di sini kita akan membahas di summary general kasir report. Nah, itu ya. Jadi step-stepnya seperti itu ya. Selanjutnya kalau sudah memahami seperti ini, lalu kita akan membahas yang terkait dengan mekanisme mengelola bangket event order atau BEO. Nah, itu yang kita tekankan nantinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menampilkan dan juga memahami, mempelajari serta mewujudkan apa yang menjadi sasaran dari terkait pengelolaan bangket event order yang merupakan penyumbang yang besar dari pendapatan harian di hotel. Nah, di sini juga tidak kalah pentingnya kita harus selain memahami dan juga melaporkan hasil pendapatan maupun penjualan, kita juga harus paham mengenai yang terkait dengan chart of account. Apa itu chart of account akan kita pelajari nanti ya. Ya, jadi itu yang terkait dengan semua transaksi itu nanti akan bermuara pada yang namanya chart of account atau bagan akun. Jadi semua transaksi itu nanti akan ada namanya masing-masing. Nah, di dalam pemahaman chart of account itu juga akan dipahami juga mengenai hotel penulis sublist. Jadi kita harus paham juga yang terkait dengan sublist atau equipment atau perlengkapan yang disediakan oleh hotel yang nantinya untuk kebutuhan tamu sehingga akan menumbuhkan kenyamanan serta kepuasan tamu. Dan yang terakhir, kita akan mengelola yang terkait dengan transaksi jurnal harian. Nah, itu yang akan kita bahas yang terkait dengan pokok bahasan yang ada di kasir ini. Ya, selanjutnya kita akan pahami juga yang terkait dengan pelaporan yang ada di hotel itu seperti apa. Nah, di sini laporan keuangan. Ya, laporan keuangan sudah kita pahami dulu ya, waktu kita masih belajar yang terkait dengan dasar-dasar akuntansi hospitality. Kita tahu ada 3 ya yang terkait dengan laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau istilahnya adalah balance sheet. Lalu yang kedua adalah laporan rugi laba, dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Di mana neraca melaporkan yang terkait dengan kekayaan yang ada di perusahaan atau hotel tersebut. Adanya aktiva dan juga pasiva. Itu ya. Tuh. Dan neraca ini dibuat, masih ingat kan? Dibuat awal perusahaan atau hotel itu berdiri dan secara beruntun berkesinambungan mengikuti gerak langkah kehidupan perusahaan tersebut. Dari tahun ke tahun selalu berkesinambungan. Itu adalah sifat dari neraca atau balance sheet. Lalu yang kedua mengenai laporan rugi laba atau istilah namanya adalah profit and loss. Ini merupakan laporan harian dari hasil penjualan maupun pengeluaran yang terkait dengan manajerial di hotel. Dan ini disusun setiap bulan ya, dan sekali nanti ditutup pada akhir tahun. Ya, jadi setiap bulan itu dilaporkan. Bahkan setiap hari harus di cross check dulu. Ya, bagaimana situasi atau kondisi dari laporan rugi laba hotel tersebut. Lalu nanti akan dilaporkan setiap bulannya dan akan ditutup pada setiap tahun sekali. Nanti dari tahun ke tahun itu akan berbeda ya close-nya. Jadi kalau di neraca itu adalah berkesinambungan, tetapi kalau di laporan rugi laba atau profit and loss itu hidupnya adalah setahun. Itu ya. Selanjutnya
adanya laporan perubahan modal. Ini seandainya adanya penambahan modal ataupun juga pengambilan modal atau pengambilan keuangan yang diambil oleh owner yang namanya VV itu. Nah, itulah salah satu 3 komponen pokok mengenai laporan keuangan yang menjadi barometer kehidupan atau nafas suatu perusahaan atau hotel. Itu ya, masih ingat ya. Baik, selanjutnya apa toh fungsi pelaporan akuntansi itu? Nah, ini harus kita pahami bersama-sama. Yang mana untuk fungsi laporan akuntansi ini adalah sebagai informasi keuangan perusahaan atau hotel untuk dapat melihat ini laporan posisi keuangan perusahaan setiap harinya ya, beserta dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, di sini pada dasarnya hasil output yang keluarannya itu adalah pembuatan mengenai tadi, yang ketiga tadi, laporan modal, laporan rugi laba atau profit and loss, dan juga laporan neraca. Nah, tidak lepas dari 3 komponen pokok itu. Itulah yang namanya fungsi laporan akuntansi. Ya, jadi ini sangat fundamental sekali di dalam suatu manajemen berpegang pada laporan akuntansi untuk membuat keputusan. Nah, itulah yang paling terpenting. Selanjutnya, transaksi yang paling besar dan paling sering terjadi di hotel adalah transaksi apa? Yang berhubungan dengan tamu, tentu saja. Soalnya hal yang paling pokok di hotel adalah tamu. Nah, selain itu ada beberapa pendapatan lain. Ya. Di dalam transaksi yang berkaitan dengan tamu ini, baik yang mengangkut transaksi penjualan pendapatan maupun juga yang terkait dengan kas, alur kas atau petty cash, baik masuk maupun juga yang keluar. Nah, itu ya, itu yang terkait dengan transaksi yang ada di paling besar ya. Dan oleh karena itu setidaknya diperlukan 2 jenis laporan harian, yaitu apa? Laporan kas dan juga laporan penjualan pendapatan. Akan kita kupas ya, apa itu yang terkait dengan laporan kas. Di sini metode pelaporan. Ya, jadi metode pelaporan di sini adalah pembuatan laporan akuntansi tersebut dibuat secara periodik atau waktu tertentu saja. Bisa atau juga bisa laporan mingguan ya, tadi sudah saya sebutkan, atau juga bulanan ataupun juga tahunan. Jadi ini terkait dengan jenis laporan yang berbasis akuntansi. Nah, tentu saja pelaporan ini juga harus disertai dengan pencantuman nama perusahaan, nama dari jenis laporan tersebut, tanggal penyusunan, tanggal pembuatannya itu juga sama, sehingga ini akan memudahkan dalam pemahaman mengenai laporan yang dibuat tadi. Inilah yang terkait dengan metode pelaporan yang ada di akuntansi tersebut. Nah, jenis-jenis laporan harian hotel itu ada 5 ya. Yang pertama adalah room status report, lalu yang kedua adalah room conceit, selanjutnya yang ketiga adalah laporan penerimaan kas, lalu yang keempat adalah laporan kas, dan yang terakhir adalah laporan penjualan. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu yang terkait jenis laporan harian di hotel ini. Baik, yang pertama adalah room status report. Apa itu room status report? Yaitu adalah laporan dari housekeeping department yang berisi mengenai status kamar setiap harinya. Jadi setiap hari nanti dari pihak housekeeping melaporkan yang terkait dengan status kamarnya. Apakah itu vacant dirty, atau apakah itu vacant clean inspected, atau apakah itu juga occupied. Bahkan itu ada juga yang terkait dengan status yang OO atau direnovasi. Itu ya, itu adalah yang terkait dengan room status report. Selanjutnya ada yang namanya room conceit, yaitu laporan perhitungan pendapatan hasil penjualan kamar yang didasarkan atas
room status report tadi. Jadi kalau tadi adalah mengenai apa itu yang terkait dengan laporan dari housekeeping mengenai status kamar, ini adalah yang mengenai hasil dari pendapatan penjualan sewa kamar tersebut tertuang dalam room count sheet. Ya. Selanjutnya laporan penerimaan kas, yaitu laporan yang disiapkan oleh kasir, dalam hal ini adalah kasir front office atau front office kasir, yang berisi terkait dengan rekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas ke bank. Jadi pendapatan hasil dari harian dari semua outlet kasir nanti akan dilaporkan dalam laporan penerimaan kas ini nanti. Semuanya bermuara pada front office kasir dan nanti akan dikondisikan oleh naik audit. Ya, nanti di situ akan dilaksanakan cut off date dan besok paginya akan dilaporkan kepada back office melalui income audit. Nah, itu adalah yang terkait laporan penerimaan kas. Dan ini nanti muaranya semuanya akan kepada general kasir. Itu ya. Nah, selanjutnya laporan kas. Nah, di sini laporan kas adalah laporan yang berisi rekapitulasi uang masuk dan uang keluar serta saldo kas yang disiapkan oleh front office kasir. Nah, laporan kas ini biasanya terkait dengan masing-masing shift. Itu ya, yang terkait bahkan nanti juga mengenai penggunaan house bank. Kita masih ingat mengenai house bank itu adalah sejumlah uang yang dikondisikan pada setiap kasir outlet yang digunakan untuk kelancaran operasional terhadap pelayanan kepada tamu. Ya, itu. Selanjutnya, laporan penjualan. Nah, di sini laporan yang dibuat oleh kasir restoran dan bar serta kasir-kasir outlet lainnya. Hasil dari penjualan nanti akan diwujudkan dalam bentuk laporan daily kasir report dan nanti akan dimasukkan pada remittance of fund. Nanti akan kita pelajari selengkapnya ya. Ini kita kondisikan dulu masing-masing laporan. Ya. Keunikan penjualan pada usaha hotel. Nah, di sini ada beberapa kriteria terkait dengan keunikan penjualan pada usaha hotel. Yang pertama adalah produk yang dijual merupakan kombinasi antara barang dan jasa. Ingat, barang berupa hasil penjualan makanan dan minuman, sedangkan kalau jasa adalah mengenai layanan jasa kamar. Nah, itu ya. Yang kedua, penjualan pada usaha hotel biasanya mempunyai volume yang tinggi dengan harga individual yang relatif rendah. Ini biasanya dalam bentuk paket seperti penjualan kamar include breakfast. Nah, itu adalah yang terkait dengan pemahaman seperti itu. Lalu yang ketiga adalah apa? Produk berbentuk barang yang dijual dihasilkan melalui produksi, ya, diolah, ya. Jadi dari mulai bahan, lalu barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi. Seperti kalau ada room service atau juga yang terkait dengan layanan di restoran. Itu ya, itu yang terkait dengan penjualan makanan dan minuman. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah penjualan atas produk dan jasa dibebani pajak dan servis. Tax and service. Berapa itu kira-kira? Pastinya 21% tax and service dengan rincian 11% adalah untuk tax dan 10% adalah untuk service. Makin penasaran? Kita coba kupas apa itu yang terkait dengan mengenai tax and service ini juga. Nah, di sini yang terkait dengan karakteristik tadi ya, karakteristik penjualan. Nah, pada siklus penjualan ini akan melibatkan akun piutang usaha. Namanya Citi Ledger. Nah, itu. Biasanya kalau tamu check out itu masuk tagihan itu namanya Citi Ledger. Sedangkan kalau guest ledger adalah akun tamu yang masih aktif. Dan ini juga ada yang namanya credit card. Memang sekarang ini kita kebanyakan memakai credit card. Lalu ada juga akun kas dan juga setara kas, termasuk juga akun penjualan, akun hutang pajak atau government tax tadi, dan juga hutang servis atau
service charge. Nah, nanti kita akan kalau mengenai akun-akun nanti kita akan pelajari yang terkait dengan bagian akun atau chart of account tadi. Ya, itu ya. Nah, di sini secara periodik ya, uang servis yang terkumpul 10% ya, itu dibagikan kepada karyawan setiap bulannya atau biasa juga dibagikan di pertengahan bulan, itu tergantung dari manajemen masing-masing hotel. Dan biasanya setelah dikurangi loss and breakage-nya atau yang terkait dengan kehilangan dan kerusakan. Nanti akan dibagi rata ya, biasanya seperti itu. Tetapi ada juga yang ada beberapa hotel yang masih menempatkan pembagian servis ini sesuai dengan jabatan. Tapi alangkah baiknya yang namanya servis tetap kita kondisikan sesuai dengan kebijakan masing-masing manajemen. Nah, itu ya. Dan ini hutang untuk government atau government tax itu timbul karena usaha hotel diberikan kewajiban oleh pemerintah daerah untuk memungut BHR tadi atau government tax tadi yang dibebankan kepada setiap konsumen atau tamu yang menggunakan fasilitas hotel. Nah, itu ya. Ingat itu adalah 11%. Jadi tax and service itu berasal dari hasil pemungut dari tamu-tamu yang menggunakan fasilitas hotel, layanan hotel itu ya. Dalam hal ini manajemen hotel berfungsi sebagai withholder, yaitu pemungut pajak tadi. Ya, itu ya. Dan ini pengetahuannya dilakukan secara berkala mengikuti ketentuan yang berlaku oleh pemerintah setempat. Itulah perlakuan yang terkait dengan tax and service tadi. Ya. Yang terakhir, kita adalah yang terkait dengan prinsip dasar ilmu akuntansi. Itu apa? Ya, ternyata di sini prinsip dasar ilmu akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan. Ya, jadi seni ya. Sebenarnya akuntansi adalah seni. Seni mengolah data, pencatatan yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna, tentunya juga akurat ya, dan dalam bentuk satuan uang yang menginterpretasikan hasil proses tersebut. Jadi secara akurat dan secara berkesinambungan. Itulah yang terkait dengan prinsip dasar akuntansi. Demikian ya, yang terkait dengan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan di kasir. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pemahaman kita untuk bisa lebih efektif lagi di dalam mengikuti setiap perkuliahan yang ada. Tetap stay di sini, gabung di sini ya, jangan kemana-mana. Kita masih akan bertemu kembali di sesi-sesi selanjutnya mengupas yang terkait dengan proses pelaporan di kasir ini. Tetap semangat, jaga kondisi, dan selalu bahagia. Itu ya, terima kasih.